Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ngarang usul salasah Dimas. Nah, jangan dibuka itulah. Tadi siapa bilang usul salah tadi? Faro, siapa? Zakaria. Abdul Halim. Siapa pengarangnya? Antum kayak ada Masya Allah ya. Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kapan lahirnya Anas? (1115) wafatnya 1206 ya. Masya Allah, jazakumullah khairan. Wainal qalan suwa ya Faruq. Istamil qalan suwa. Kita lanjutkan. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas matannya ya, tentang jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan. Dan kita tahu, bolehkah kita mempersembahkan ibadah kepada selain Allah? Faiz, nggak boleh. Barang siapa yang melakukan hal itu, dia dikatakan sebagai apa, Dimas? Musyrikun kafirun. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Allah yang mengatakan bahwasanya orang tersebut kafir. La yuflihul kafirun, itu dia. Kemudian kita baca syarahnya. Seperti biasa, yang tidak tahu rakatnya dirakatkan, dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Beliau mengatakan al-ibadatu anwa'un. Ibadah bermacam-macam. Faminha al-islamu bi arkanihi. Fakullu ma amara Allahu bihi min a'malil islami ibadatun. Beliau mengatakan di sini ibadah bermacam-macam. Faminha al-islamu, maka sebagian dari ibadah itu adalah Islam, biarkanihi, dengan rukun-rukunnya. Kita sudah tahu rukun Islam ada berapa, Zakaria? 5, Masya Allah. Yang pertama beriman kepada Allah. Terus kedua, yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada nabi-nabinya. nggak apa, lanjut aja. Islam, atau jawab juga 5. Rukun Islam ada 5. Pertama Syahadat. Kedua sholat, zakat, puasa, haji. Ada lagi? Nggak ada ya? 5 doang. Oke. Jadi bagian dari ibadah itu adalah Islam dengan rukun-rukunnya. Ya, syahadat ya ibadah, sholat ya ibadah, puasa, zakat, berhaji ya itu ibadah. Fakullu ma amara Allahu bihi min a'malil islami ibadatun. Fakullu ma amara Allahu bihi, maka setiap apa yang Allah perintahkan min a'malil Islam, dari amalan-amalan Islam, ibadatun, maka itu dia adalah ibadah. Setiap apa yang Allah perintahkan dari amalan-amalan Islam adalah ibadah. Min salatin wa shaumin wa ghairi dzalik, ya dari salat, puasa dan selain itu. Wa hakadzal iman, dan seperti itu juga iman. Jadi salah satu dari bagian ibadah juga adalah iman. Dengan rukun-rukunnya, itu ibadah. Wa hakadzal iman.
bi'amalil batinati, dengan amalan-amalan yang batin. Seperti apa? Kal imani billahi, seperti beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Dan semua ini bukan hanya ucapan belaka, butuh keilmuan. Kemudian dengan kita mengilmui hal itu, kita dapat meyakininya. Karena sekarang kita meyakini beriman kepada Allah, tapi ketika ditanya apa aja yang kita harus imani, nggak tahu. Beriman kepada malaikat, apa aja yang harus kita imani tentang malaikat. Kitab-kitabnya, apa aja yang harus kita imani. Itu perlu belajar. Nanti kita pelajari. Nanti insya Allah di kelas 2 antum ya. Aqidah dari Lumatul I'tiqad, Wasithiyah, dan seterusnya. Yaitu adalah bagian ibadah. Wa kadzalikal khaufu wal mahabbatu war raja'u ila ghairi dzalika. Wa kadzalika, dan begitu juga al khauf, rasa takut, itu ibadah. Wal mahabbatu, dan rasa cinta, ibadah. War raja'u, dan rasa harap, ibadah. Dan ketiga ini adalah rukun ibadah. Kita tahu rukun ibadah ada berapa? Rukun ibadah ada berapa? Rukun, bukan syarat. Rukun ibadah ada berapa? 3. Yang pertama, rasa cinta. Yang kedua apa? Rasa harap. Yang ketiga rasa takut. Ya ingat, itu rukun ibadah ya. Kalau syarat ibadah beda lagi. Ikhlas dan mutaba'ah. Ya, wa kadzalikal khaufu wal mahabbatu war raja, dan begitu juga rasa takut, rasa cinta, rasa harap. Itu adalah ibadah, dan bahkan ketiga itu adalah rukun ibadah. Setiap kita menjalankan ibadah apapun harus menumbuhkan ketiga rukun ini. Bahkan ketika kita menjalani hari-hari pun kita harus menumbuhkan ketiga rukun ibadah. Ila ghairi dzalik, dan selain itu ya, dan sebagainya. Kemudian lihat di sini. Fakullu ma yata'allaqu bil qulubi dakhilun fil ibadati. Fakullu, maka setiap ma yata'allaqu bil qulub, yang berkaitan dengan hati, dari rasa takut, rasa cinta, rasa harap, khusyuk, tunduk, patuh, dan sebagainya yang berkaitan dengan hati, dakhilun fil ibadah, maka dia masuk dalam kategori ibadah. Islam dengan rukun-rukunnya ibadah, iman dengan rukun-rukunnya ibadah. Kemudian yang ketiga, wahakadzal ihsanu, dan begitu juga ihsan, dan ini adalah tingkatan tertinggi. Tingkatan tertinggi. Yang paling umum apa? Islam. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi dari Islam, iman. Dan lebih tinggi lagi, itu adalah ihsan. Tidak semua muslim mukmin, dan tidak semua mukmin muhsin. Karena ihsan adalah tingkatan tertinggi. Orang bisa aja dia sholat. Bahkan orang munafik pun sholat gak mereka? Sholat. Tapi apakah dia dikatakan mukmin? Tidak. Karena gak beriman kepada Allah, gak beriman kepada nabinya, kitab-kitabnya. Dan orang yang beriman, dia belum tentu beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, atau seakan-akan Allah melihatnya. Benar-benar khusyuk di dalam ibadahnya. Berapa banyak dari penuntut ilmu sholat dia, beriman, mengetahui apa yang harus dia imani, tapi ketika beribadah menghayal. Bahkan ketika kita belajar pun ibadah,
nggak fokus, ya, dia lihat ke bawah, coret-coret, ada yang ngituin lukanya kan, ada yang dagunya ditaruh di tangannya, kayak antum langsung lihat-lihat semua ya. Ya seperti itu. Jadi kita beribadah kepada Allah itu tingkatan yang paling tertinggi. Seakan-akan engkau melihatnya. Kita beribadah ini, maka fokus, serius, dan banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman. Wa hadza aidan minal ibadati, dan ini juga termasuk dari ibadah. Huwa a'la anwa'il ibadati wa a'dhamuha. Dia yaitu apa? Iman, Islam atau ihsan? Ihsan. Ihsan adalah a'la anwa'il ibadah. Jenis-jenis ibadah yang paling tinggi, wa a'dhamuha, dan yang paling agung yaitu ihsan. Kemudian lihat di sini. Fal wajibu ala kulli mukallafin ikhlasul ibadati lillahi wahdahu. Setelah kita jenis-jenis ibadah, Islam dengan rukun-rukunnya, iman dengan rukun-rukunnya, ihsan dengan rukunnya juga. Ya, Islam ada berapa rukunnya? 5. Iman, ihsan ada berapa? Ada 1 dia rukun. Fal wajibu ala kulli mukallafin. Setelah kita tahu itu, wajib atas setiap orang yang mukallaf, diberikan beban syariat, ikhlasul ibadati lillahi wahdahu, mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata. Ketika kita menjalankan amalan-amalan Islam, ketika kita mengerjakan amalan-amalan iman, ihsan, itu semuanya ikhlasul ibadati lillahi wahdah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata. Dan ibadah itu lebih banyak daripada apa yang disampaikan oleh penulis ini. Karena ibadah adalah setiap apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi baik perkataan maupun perbuatan. Ya, misal mungkin ketika antum melangkahkan kaki antum ke masjid karena Allah, ibadah. Memakai sendal melalui kaki kanan dan antum mengikuti sunnah Rasulullah, ibadah. Ketika antum memakai pakaian memulai dengan tangan kanan dulu, ibadah. Dan banyak sekali ibadah. Dan itu harus antum ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maka apa? Fala yada'u ma'allahi al-anbiya'a walal awliya'a walal asnama walal ahjara walal ahjara walal nujuma. Fala yada'u ma'allahi, maka janganlah seseorang berdoa bersama Allah kepada para nabi, dan tidak juga kepada para wali, dan tidak juga kepada patung-patung, walal asjara, dan tidak juga kepada pepohonan, walal ahjara, dan tidak juga kepada batu-batu, walal nujuma, dan tidak juga kepada bintang-bintang. Apapun itu, jangan mensyirikan Allah, menduakan Allah. Baik itu yang kita duakan adalah seorang malaikat, seorang nabi, Allah tidak ridho, maka bagaimana dengan selainnya? Li'anna al-ibadata haqqun lillahi wahdahu. Karena bahwasanya ibadah adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, karena hanya Allah lah satu-satunya sesembahan, satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah, satu-satunya Rabb. Enggak ada yang menolong Allah. Jangankan menandingi, menolong Allah pun enggak ada. Hanya Allah yang melakukan itu semua sendirian. Qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah engkau berdoa, beribadah bersama Allah kepada seorang pun. Jangan mensyirikannya. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faiz, apa arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in?
Hah? Faiz? Umur antum berapa, Faiz? 14 tahun? Masa 14 tahun? Antum SMA kan? SMP kelas 3 ya? Udah 4 tahun antum sholat. Masa nggak tahu artinya? Qum. Khalil, apa arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Qum. Dimas, qum. Alfi, qum. Azam, qum. Toha, qum. Yang nggak tahu berdiri, jujur aja. Apa arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Jangan-jangan antum ini Al-Fatihah nggak tahu lagi terjemahnya ya? Antum baca bertahun-tahun nggak tahu apa yang antum baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ana minta nanti ya, subuh mereka setor Al-Fatihah beserta terjemahannya. Udah, ijlisu. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ya kita sering membaca ini. Dalam sehari 17 kali kita membaca. Itu baru sholat wajibnya saja. Tapi masih banyak dari kita yang melanggar itu. Karena mungkin nggak tahu terjemahannya. Aduh ngeri sekali ya. Anak net penuntut ilmu aja nggak tahu gitu. Antum mondok udah berapa tahun? Ya sebelum di sini udah lama kan, bertahun-tahun Dimas. Nggak tahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana orang awam di luar sana? Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wala tad'u wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Wala tad'u min dunillah, janganlah kamu berdoa, beribadah min dunillah kepada selain Allah. Min duni itu selain. Mala yanfa'uka, yang tentu selain Allah tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Mala yanfa'uka, yang tidak memberikan manfaat kepadamu, hanya Allah lah yang dapat memberikan manfaat. Wala yadurruka, dan itu tidak bisa memberikan mudarat kepadamu, karena hanya Allah lah yang bisa memberikan mudarat, mampu memberikan mudarat. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Apabila engkau melakukan itu, berdoa beribadah kepada selain Allah, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka sesungguhnya kamu kalau begitu minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu fa innahu la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Nah, ini udah lalu bersama kita ayatnya. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan barang siapa yang berdoa beribadah bersama Allah Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, tidak ada bukti baginya dengannya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya itu di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Ya Allah menamai mereka sebagai orang-orang kafir yang berdoa kepada selain Allah. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Ta'ala berfirman, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Allah Ta'ala berfirman, Allah itu yulijul laila, yang memasukkan malam fin nahar pada siang.
Ya, ketika siang waktunya telah habis, Allah memasukkan waktu malam. Datang waktu malam. Wa yulijun nahara fil lail, dan memasukkan waktu siang pada malam. Yuliju apa Zakaria? Memasukkan. Ditulis. Nah, mungkin sekarang antum tahu, coba aja nanti. Kalau nggak ditulis nih setelah selesai atau mau selesai tanya apa tadi yuliju? Nggak tahu. Qayyidul ilma bil kitabah. Ya, antum ikat ilmu dengan tulisan. Misal ada orang yang dia sudah bersiap-siap menyiapkan semua persiapan, perlengkapan. Kemudian dia sudah menjadwalkan, oh nanti jam 12 malam saya pergi ke hutan ini. Kemudian dia bangun malam, dia pergi ke hutan itu jauh-jauh, berjam-jam. Buat ngapain? Berburu. Ketika berburu, jumpalah dia rusa. Ketika dia berjumpa, dia sudah mengorbankan tadi, beli barang ini, barang itu, waktunya dia sudah korbankan, perjalanannya jauh. Kemudian dia jumpa rusa, dia tembak, nggak dia ambil. Itu orang gila atau orang dongo? Antum ngapain gitu kan? Kalau kita ngeliat, antum ngapain sih beli-beli ini sekian juta, kan senjata mahal. Kemudian udah bangun malam, pergi lagi berkilo-kilometer, berjam-jam. Dari rumah antum ke hutan, udah lewat semak-semak. Kemudian antum udah guling-guling, bajunya kotor, antum udah bidik berjam-jam kan. Carilah itu dia rusa. Meleset, temu lagi, meleset. Sampai 10, tembakan yang ke-10 kena, antum diamkan. Kemudian antum pulang. Itu orang apa? Begitu juga antum, penuntut ilmu. Berapa juta udah antum keluarkan? Bagian dari Riau. Perjalanan jauh 3 hari kan? Apa 4 hari? 5? 4 hari. Udah beli perlengkapan, antum udah meninggalkan sanak kerabat, meninggalkan kelezatan makanan yang enak di rumah, masakan ibu, meninggalkan pakaian yang bagus, dicuciin lagi pakaiannya. Nah, rasa kayak antum semua masih dicuciin. Ya kan Anas? Iya. Antum tinggalkan semua itu, kemudian antum datang ke sini, dengar pelajaran, nggak antum catat, hilang udah. Kita lanjut. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Wa sakhara syamsa wal qamar, dan Allah menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajali musamma, semuanya berjalan li ajali musamma, pada waktu yang telah ditentukan. Malam datang ketika waktunya, ya memang sudah waktunya ditentukan. Siang pun seperti itu, matahari pun seperti itu, bulan pun seperti itu. Li ajali musamma, pada waktu yang telah musamma, dinamakan, yaitu ditentukan. Dzalikumullah, demikian itu adalah Allah, Rabbukum, Rabb kalian, lahul mulk, hanya Allah lah yang memiliki kerajaan. Kemudian apa? Lihat di sini. Allah yang melakukan itu semua. Hanya Allah lah yang memiliki kerajaan. Lalu kata Allah, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Walladzina, dan orang-orang yang kalian ibadahi pada selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, semua itu tidak memiliki walaupun qitmir, setipis kulit kurma, enggak memiliki itu dia. Bahkan ketika tanya, itu baju punya kamu? Hakikatnya bukan punya kamu, itu milik Allah. Buktinya apa? Boleh gak kita membakar baju yang baru kita beli? Gak boleh, itu akan dinilai termasuk perbuatan yang zalim. Dia akan dihukum dengan perbuatan itu karena telah membuang-buang. Berarti bukan sepenuhnya milik dia. Dan dia juga tidak bisa mengatur bajunya. Mungkin nanti ada musibah, bisa gak dia nanti bisa menghindar bajunya biar gak sobek? Gak bisa. Semuanya milik Allah. Tapi Allah berhak melakukan apapun kepada kita semua. Karena semuanya milik Allah. Dan yang kalian sembah itu dari selain Allah, mereka tidak memiliki walaupun setipis kulit kurma. Gak memiliki. Karena semuanya yang ada di atas permukaan bumi ini milik Allah.
Kita hanya titipan. Kemudian apa? In tada'uhum la yasma'u du'akum. Kesian sekali ini orang-orang musyrik. In tada'uhum, jikalau kalian berdoa kepada wali, orang soleh, nabi, bebatuan, pepohonan, apabila kalian berdoa beribadah kepada mereka, la yasma'u du'akum. Mereka tidak dapat mendengar doa kalian. Wali sudah mati, matilah udah. Orang soleh sudah wafat, ya udah wafat. Nabi ya udah wafat, nggak mendengar doa kalian. Capek-capek zikir beribu-ribu kali, berdoa sampai suaranya hilang, sujud-sujud sampai jidatnya bolong. Ya. Nggak dengar doa kalian. Kemudian lagi apa? Walau sami'u, oke lah kalau dengar, tapi nggak dengar. Kalau dengar, tapi nggak dengar ya. La yasma'u mastajabu lakum. Mereka tidak dapat mengijabah doa kalian. Mereka aja nggak memiliki walaupun setipis kulit kurma. Bagaimana ingin mengijabah doa kalian? Kemudian apa? Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan hari kiamat, pada hari kiamat, yakfuruna bisyirkikum. Mereka itu, orang soleh wali, akan mengingkari kesyirikan kalian. Ngapain kamu dulu di dunia berdoa kepada saya? Gitu kan? Tidak boleh itu, saya tidak ridho. Diingkari. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang dapat mengabari, memberikan kabar kepadamu semisal khabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kemudian lihat apa? Kita baca syarahnya. Beliau rahimahullah taala mengatakan, berarti kesimpulannya, bolehkah kita berdoa kepada selain Allah? Meminta, memohon kepada selain Allah? Boleh. Fasamma subhanahu du'aahum syirkan. Fasamma subhanahu du'aahum syirkan. Fasamma, maka Allah menamakan du'aahum, berdoa kepada mereka, hum, yaitu mereka selain Allah, syirkan, sebagai perbuatan kesyirikan. Dan kita tahu betapa besar dosa syirik, nanti disampaikan ayat-ayatnya itu di akhir paragraf ini. Fal wajibu ala jami'il mukallafina. Nanti Faiz siap-siap baca ya. Fal wajibu ala jami'il mukallafina ikhlasul ibadati lillahi wahdahu. Maka apa? Setelah kita mengetahui yang tadi kita dengar, yang tadi kita bahas, fal wajibu, maka wajib ala jami'il mukallafin, kepada semua orang yang diberikan beban syariat, ikhlasul ibadati lillahi wahdahu, mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata, rajaan wa khaufan wa isti'anatan wa istighatsatan wa dhabahan wa nadhran wa khasyatan lillahi wa salatan wa sauman ila ghairi dzalik. Baik berharap dan rasa takut, wasti'anatan meminta pertolongan, wastighatsatan juga meminta pertolongan, wa dhabahan menyembeli, nadhran bernadar, wa khasyatan lillah dan takut kepada Allah, wa salatan wa sauman puasa, salat dan selainnya, itu dia harus mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kulluhu lillahi wahdahu, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian apa berarti? Faman taqarraba li ghairillahi min waliyyin aw nabiyyin aw sanamin aw syajarin aw hajarin bid-du'ai aw bidh-dhabhi aw bin-nadri aw bis-salati aw bis-shaumi wa nahwi dzalik fahuwa musyrikun kafirun asyraka billahi. Faman taqarraba li ghairillah, maka barang siapa taqarraba, apa arti taqarraba? Mendekatkan diri, li ghairillah, kepada selain Allah, min waliyin, berupa wali, au nabiyyin, nabi, au sonamin. Apa arti sonam?
patung, au syajarin pohon, au hajarin batu, bidu'ai dengan berdoa, ya, mendekatkan diri kepada selain Allah dengan semua itu dengan berdoa, kepada semua itu ya dengan berdoa. Au bidzabihi atau dengan menyembeli, au bin nadri atau dengan bernazar, au bis salati atau dengan salat, au bis shaumi atau dengan puasa, wa nahwi dzalik dan semisal itu, fa huwa musyrikun kafirun asyraka billahi. Maka dia adalah orang musyrik kafir mensyirikkan Allah. Wa abada ma'ahu siwahu, dan dia telah beribadah bersama Allah kepada selain Allah. Siwa itu selain. Abada ma'ahu, beribadah ma'ahu bersama Allah, siwahu kepada selain Allah. Kafi'lil musyrikina al-awwalina min ubbadil quburi wa ubbadil asjari wal ahjari wal asnami. Kafi'lil musyrikin al-awwalin, seperti perbuatan orang-orang musyrik terdahulu. Min ubbadil kubur, dari para pemuja kuburan, penyembah kuburan. Wa ubbadil asjar, dan penyembah pepohonan. Wal ahjar, dan bebatuan. Wal asnam, dan patung-patung. Perbuatan itu sama seperti orang-orang musyrik terdahulu. Walihada qal, dan oleh karena ini Allah berfirman, lihat, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau mereka, yaitu para nabi dan para rasul, waw itu kembali kepada para nabi dan para rasul. Jikalau para nabi dan para rasul berbuat syirik, la habita, maka benar-benar akan hancur, anhum dari mereka, makanu ya'malun, apa yang dahulu mereka lakukan. 50 tahun, 60 tahun dia beribadah, kemudian mensyirikan Allah 1 menit, hancur semua ibadah 60 tahun tersebut. Dan itu nabi. Lalu bagaimana dengan kita? Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innahu ma yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Tadi apa? Hancur semua amalannya. Ngeri sekali ya. Kita udah sholat capek-capek, puasa capek-capek, berbakti kepada orang tua capek-capek, bersedekah, berhaji, hancur semuanya, lebur. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang mensyirikkan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah telah mengharamkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Apabila dia mati di atas kesyirikan, belum bertaubat kepada Allah, maka dia kekal dalam api neraka. Antum kadang pernah mikir gak sih, kekal itu lama sekali di neraka lagi. Kekal itu bukan 50 tahun, 1000 tahun, kekal abadi, selama-lamanya abadi itu. 1 jam, 5 jam api tangan kita di atas kompor gak kuat. Ini kekal. Gimana kekalnya? Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Wa laqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladina min qablik, dan kepada orang-orang sebelummu, lain asyrakta, jikalau engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, itu kata Allah. Asyrakta, yaitu tak itu kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahbatanna amaluk, maka akan benar-benar hancur amalanmu. Itu Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Lebih harus berhati-hati lagi. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang rugi. Gimana enggak rugi? Kekal dalam api neraka. Hancur amalannya bertahun-tahun, rugi sekali itu. Balillaha fa'bud, akan tapi Allah fa'bud, sembahlah Allah. Hanya kepada Allah lah engkau sembah. Wa kum minasyakirin, dan termasuklah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Jadilah engkau, ya kun, jadilah engkau minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakullu hadhil ibadati,
yajibu ikhlasuha lillahi. Fakullu hadhil ibadati, maka semua ibadah-ibadah ini yajibu ikhlasuha lillahi, wajib mengikhlaskannya kepada Allah. Wa man sarafa minha syai'an li ghairillahi, ini seringkali diulang-ulang ya. Tapi ya semakin diulang-ulang semakin terus lagi karena ini sangat penting sekali. Min sanamin aw syajarin aw hajarin aw qabrin fahuwa musyrikun billahi. Jadi di sini sebagai penguat ya. Jadi dalam ilmu balaghah itu semakin banyak penguat dikuatkan diulang-ulang, itu menunjukkan banyaknya orang yang menentang hal tersebut. Misal, Abdul Halim, Ustaz, ana izin kamar mandi, mau kamar mandi. Ya memang dia nggak pernah izin, ya udahlah, gitu ya. Terus ada orang, misalnya Faiz atau jangan Faiz lah, adalah fulan, gitu kan. Kamar mandi terus. Ya awalnya main-main, tapi ketika memang datang dia mau kencing tuh, bilang, Ustaz, ana mau kamar mandi, Ustaz mau kencing. Ah bohongan tuh, gitu. Mungkin dari tadi kamar mandi ngapain ya Ustaz 10 kali. Wallahi Ustaz, ana mau. Datang kan penguat tuh. Karena memang ana mengingkari. Jadi ketika banyak datang penguat, diulang-ulang ini, karena berarti banyak orang yang mengingkari. Itu kaidah dalam ilmu balaghah. Wa man sarafa minha syai'an li ghairillah, barang siapa yang memalingkan darinya, itu kembali ke mana? Ibadah. Memalingkan dari ibadah sedikit pun li ghairillah, kepada selain Allah, min sanamin, berupa patung, au syajarin, au hajarin, au qabrin, ya, pohon, batu, kuburan, fahuwa musyrikun billah, maka dia adalah orang yang melakukan syirikan kepada Allah. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa, beribadah bersama Allah Tuhan yang lain, tidak ada bukti baginya dengannya, maka sungguh hisabnya di sisi Rabbnya, sungguh orang kafir tidak mendapatkan keberuntungan. Wa li ghairiha minal ayati sabiqati, dan kepada selainnya dari ayat-ayat yang telah lalu. Wa hadza dalilun ala ma taqaddama, dan ini adalah dalil atas apa yang telah lalu. Masyaallah. Nanti itu wa fil hadis, dan dalam hadis insyaallah di pertemuan yang akan datang kita cukupkan. Wa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.